Banyak laki-laki yang kadang-kadang berkata, "Ulah, ngomongin cinta, cengeng lo, terlalu feminin lo." Masalah cinta itu tidak bicara tentang masalah kecengengan dan tidak bicara tentang masalah perasaan yang mendayu-dayu dan romantisisan. Cinta itu di satu sisi itu merupakan sumber kekuatan. Saya pernah mendengar sebuah kisah nyata yang diceritakan teman saya, tapi saya tidak tahu kebenaran dan prosentase kebenaran dari kisah nyata ini yang beliau sampaikan kepada saya. Teman saya pernah berkata, ada dua orang, ikhwan dan akhwat, yang mereka itu sebenarnya memiliki secercah rasa cinta. Lalu kemudian mereka akhirnya dikhidbah, saling mengadakan khidbah. Yang sebenarnya dua orang ini tahu bahwasanya khidbah itu harusnya segera. Entah karena alasan apa, khidbahnya agak panjang. Mereka sebenarnya di awal-awal proses mereka itu bertaruh, penjagaan mereka bagus. Tapi setelah mereka khidbah, mereka longgar. Nah, itulah di antara godaan setan. Karena khidbahnya itu masih lama dan justru melonggar, penjagaan itulah yang menjadi sasaran bagi setan. Akhirnya mereka sering ngobrol karena merasa sudah saling dikhidbah dan sudah terikat dalam khidbah. Padahal khidbah itu kan bukan ikatan. Khidbah itu deklarasi bahwasanya keinginan laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Tapi belum ada ikatan apapun. Maka akhirnya banyak ngobrol dan akhirnya bertemu. Yang sebenarnya mereka selama ini memang tabu untuk bertemu. Tapi karena begitulah pintarnya setan. Setan itu kalau sudah mendapati anak manusia, berada pada persimpangan cintanya, lalu dia berbelok ke kiri mengikuti nafsunya, disitulah setan begitu mulus mendarat menjadi penumpang pada perasaan yang sudah diarahkan kepada rasa hawa nafsu. Lalu mereka akhirnya cinta itu asalnya fitrah. Lalu cinta itu ketika fitrah dia berada pada persimpangan jalannya hati. Yang mana ketika seseorang itu kemudian mengendalikannya dengan apa yang Allah kendalikan, maka itu akan menjadi kebaikan. Tapi ketika seseorang mereka tidak mengendalikan rasa cintanya itu karena dia itu ujian. Ujian itu kan bisa betul-betul akhirnya cinta itu begitu sulit untuk dikendalikan karena itu ujian. Makanya ketika akhirnya fitrah itu tidak dipertahankan dan tidak dikendalikan, maka bisa berbelok ke kiri kepada hawa nafsu. Dan disitulah setan itu menjadi penumpang gelapnya. Makanya yang kita khawatirkan bukan jatuh cintanya, tapi yang kita khawatirkan ketika kita tidak mampu bertanggung jawab terhadap cinta yang Allah tumbuhkan pada hati kita. Ya, karena cinta itu fitrah, tidak salah cinta itu. Yang salah itu ketika orang ditumbuhkan rasa cintanya tidak segera dia mencari tongkat penuntunnya dan tidak mencari obat penawarnya, yaitu adalah ilmu. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita tiba-tiba memiliki perasaan yang begitu mendalam kepada fulan dan fulan. Nah, Allah yang menumbuhkan. Tapi dari situ Allah itu ingin menguji kita. Allah itu ingin menguji kita dan melihat bagaimana kekuatan kita ketika kita mampu mengendalikan perasaan cinta yang ada dan tumbuh pada kehidupan hati kita. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Ini poin yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kita harus pahami adalah cinta itu merupakan sumber kekuatan untuk meraih surga selama prosesnya benar dan jatuh pada pilihan yang tepat. Jadi jatuh cinta itu bukan masalah yang sifatnya picisan, bukan masalah sifatnya itu cengeng. Banyak laki-laki yang kadang-kadang berkata, "Ulah, ngomongin cinta, cengeng lo, terlalu feminin lo." Masalah cinta itu tidak bicara tentang masalah kecengengan dan tidak bicara tentang masalah perasaan yang mendayu-dayu dan romantisisan. Cinta itu di satu sisi itu merupakan sumber kekuatan untuk meraih surganya Allah selama dilakukan pada proses yang tepat dan jatuh pada pilihan orang yang tepat. Itu cinta. Makanya kemudian mari kita renungi salah satu doa yang sangat indah yang merupakan bagian dari satu doa yang berkaitan tentang cinta. Rasulullah itu dalam riwayat Imam Ahmad itu berdoa meminta 3 cinta kepada Allah. Yang pertama yang beliau itu minta adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka
Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memohon kepada Allah itu 3 cinta. Rasulullah mengatakan, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Yang kita soroti nomor 2. Ternyata Nabi itu meminta cintanya orang yang mencintai Allah. Jadi Nabi tidak hanya fokus meminta cintanya Allah, tapi Nabi meminta cinta orang yang mencintai Allah. Karena sesungguhnya kalau kita mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah, baik itu lawan jenis yang akhirnya menjadi keluarga kita dan menjadi pasangan kita, ataupun yang sesama jenis yang menjadi saudara kita dalam iman, cinta orang yang mencintai Allah itu merupakan sumber energi bagi kita terus berjalan menuju kepada cintanya Allah. Karena cintanya Allah itu tidak akan terwujud sampai kita mendapatkan circle dan pasangan hidup yang juga mencintai Allah. Itu masalah besar itu. Para sahabat itu ketika mencintai Allah, mereka itu mencintai Rasulullah. Makanya proses mereka itu menjadi dahsyat. Cinta mereka jatuh cintanya kepada Allah, dan mereka itu meminta cintanya orang yang mencintai Allah, dan itu jatuh pilihannya kepada Rasulullah. Kolaborasi inilah yang menyebabkan para sahabat itu luar biasa. Di mana mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi kaum-kaum yang mereka itu dikagumi oleh Romawi dan Persia. Karena apa? Jangan diremehkan cinta. Jadi kalau masalah bicara cinta itu jangan sampai ngomong, alah romantisisan, cengeng. Nggak gitu-gitu amat masalah cinta. Lu, cinta itu penting. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim membuat sebuah kitab, yaitu adalah Raudhatul Muhibbin, taman orang yang jatuh cinta. Karena cinta itu kalau prosesnya benar, jatuh pada pilihan yang tepat sesuai dengan kaidah yang ada, itu menghasilkan dahsyatnya efek yang ditimbulkan. Dan kita mengetahui dalam riwayat Imam Ahmad, ternyata yang fokus diminta oleh Nabi bukan hanya cintanya Allah, tapi yang diminta oleh Nabi juga cinta orang yang mencintai Allah. Karena cintanya Allah tidak akan terrealisir dan tidak akan terwujud sampai kita jatuh cinta kepada orang, sampai kita memperoleh dan mendapatkan cintanya orang yang mencintai Allah. Makanya Rasulullah SAW itu, beliau bersabda, sebaik-baik laki-laki itu kalau dia memiliki seorang istri yang membantunya dalam urusan akhirat. Itu sebaik-baik simpanan seorang laki-laki. Insya Allah. Jadi ini yang kita harus pahami. Dan sebaik-baik perempuan itu dia mendapatkan seorang laki-laki yang mencintai dia dan dia memiliki agama. Itu dikatakan sebaik-baik simpanan juga. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kenapa kita harus betul-betul sensitif kalau bicara tentang cinta, selektif dalam urusan cinta. Karena cinta itu kalau jatuh pada pilihan yang tepat dan proses yang benar, maka cintanya Allah mudah kita peroleh dan gampang kita dapatkan.